Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan ladang bunga yang berwarna-warni, hiduplah seorang kakek bernama Arman. Usianya telah mencapai 70 tahun, tetapi semangatnya untuk hidup masih menyala. Arman adalah seorang pensiunan guru yang dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok bijaksana dan penuh kasih. Meskipun ia telah kehilangan istrinya beberapa tahun yang lalu, ia tetap menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, menghabiskan waktu di kebun bunga yang ia rawat dengan penuh cinta. Kebun Arman adalah tempat yang istimewa. Berbagai jenis bunga tumbuh subur di sana, mulai dari mawar merah yang anggun hingga melati putih yang harum. Setiap pagi, Arman akan bangun lebih awal untuk merawat kebunnya, menyiram tanaman, dan berbicara pada bunga-bunga seolah mereka adalah teman baiknya. Ia percaya bahwa setiap bunga memiliki cerita dan keindahan tersendiri, sama seperti setiap orang yang pernah ia temui dalam hidupnya. Suatu hari, saat Arman sedang memangkas beberapa cabang pohon, ia melihat dua sosok wanita muda berjalan menuju kebunnya. Mereka tampak ceria dan penuh semangat, tertawa sambil berbincang. Arman merasa penasaran dan sedikit terkejut, karena jarang sekali ada orang yang datang ke kebunnya. Ketika mereka semakin dekat, Arman dapat melihat bahwa kedua wanita itu sangat cantik. Salah satunya memiliki rambut panjang berwarna coklat dan mata yang bersinar, sementara yang lainnya memiliki kulit sawo matang dan senyum yang menawan. "Selamat pagi, kakek," sapa wanita berambut coklat itu dengan suara ceria. "Kami datang untuk melihat kebun yang terkenal ini." "Selamat pagi, Nak. Silakan masuk," jawab Arman sambil tersenyum. Kebun ini bukanlah apa-apa tanpa pengunjung yang menghargainya. Kedua wanita itu memperkenalkan diri. Wanita berambut coklat itu bernama Lina, dan temannya yang anggun adalah Maya. Mereka datang dari kota untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Lina adalah seorang pelukis, sementara Maya adalah seorang penulis. Mereka berencana menghabiskan waktu di desa untuk mendapatkan ide-ide baru untuk karya seni mereka. Arman merasa senang dengan kedatangan mereka. Ia mengajak mereka berkeliling kebunnya, menunjukkan berbagai jenis bunga dan menceritakan kisah di balik setiap tanaman. Lina dan Maya terpesona oleh pengetahuan Arman tentang flora dan fauna. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian saat Arman menjelaskan bagaimana cara merawat bunga dan pentingnya menjaga alam. "Bunga-bunga ini adalah teman terbaikku," kata Arman sambil menunjuk ke arah mawar merah yang sedang mekar. "Mereka mengajarkan kita tentang keindahan dan kesabaran. Setiap bunga membutuhkan waktu untuk tumbuh dan mekar." Lina, yang sangat terinspirasi, mulai menggambar sketsa bunga-bunga tersebut di buku lukisnya. Sementara itu, Maya duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, menulis catatan tentang apa yang mereka pelajari dari Arman. Suasana di kebun itu terasa hangat dan akrab, seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Setelah beberapa jam berbincang dan menikmati keindahan kebun, Lina dan Maya pamit untuk kembali ke penginapan mereka. Namun, sebelum pergi, Lina berkata, "Kakek, kami akan kembali lagi besok. Kami ingin belajar lebih banyak tentang bunga dan mungkin juga tentang kehidupan." Arman tersenyum lebar. "Aku akan menunggu kalian. Kebun ini akan selalu terbuka untuk kalian." Keesokan harinya, Lina dan Maya kembali dengan semangat yang lebih besar. Mereka membawa bekal makanan dan minuman untuk piknik di kebun. Arman merasa terharu dengan perhatian mereka dan mengajak mereka untuk menikmati hari yang cerah di bawah sinar matahari. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Arman menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, sementara Lina dan Maya berbagi impian dan harapan mereka. Arman merasa hidup kembali, dikelilingi oleh energi muda yang menyegarkan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Lina dan Maya sering mengunjungi Arman, dan setiap kali mereka datang, suasana di kebun semakin ceria. Arman merasa seolah-olah ia memiliki dua cucu yang selalu mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Lina dan Maya duduk di bangku kayu sambil menikmati teh yang disiapkan Arman. Mereka berbicara tentang impian masa depan mereka. Lina ingin mengadakan pameran lukisan, sementara Maya bercita-cita untuk menerbitkan novel pertamanya. "Kakek, apa yang membuatmu bahagia di usia seperti ini?" tanya Maya dengan rasa ingin tahu. Arman tersenyum, memandang ke arah kebunnya yang indah. "Kebahagiaan datang dari hal-hal kecil. Nak, melihat bunga-bunga ini tumbuh, mendengar tawa kalian, dan berbagi cerita adalah kebahagiaan tersendiri bagiku."
Hidup ini adalah tentang hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Lina dan Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Arman. Mereka merasakan kedalaman makna dari apa yang baru saja diucapkan. Dalam hati mereka, tumbuh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam terhadap kakek bijak ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Arman merasa seolah-olah ia telah menemukan kembali semangat hidupnya. Ia menikmati setiap momen bersama Lina dan Maya, merasakan kehangatan cinta dan persahabatan yang tulus. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arman juga merasakan kerinduan yang mendalam akan cinta sejatinya yang telah pergi. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras rumah Arman, bintang-bintang bersinar terang di langit. Lina dan Maya mulai bercerita tentang cinta pertama mereka, dan Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa terhubung dengan kisah-kisah mereka, mengenang kembali masa-masa indah dalam hidupnya. Cinta itu indah, tetapi juga bisa menyakitkan, kata Arman. Namun, tanpa cinta, hidup ini akan terasa hampa. Lina dan Maya saling memandang, merasakan kedalaman kata-kata Arman. Mereka menyadari bahwa meskipun Arman telah berusia lanjut, hatinya masih penuh dengan cinta dan harapan. Dalam momen itu, mereka bertiga merasakan ikatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Kebun Arman menjadi saksi bisu dari pertemuan tak terduga ini. Di tengah keindahan alam dan kehangatan hubungan yang terjalin, mereka bertiga mulai menjelajahi perasaan yang lebih dalam, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Dengan setiap kunjungan, setiap tawa, dan setiap cerita yang dibagikan, mereka semakin dekat. Arman, Lina, dan Maya tidak hanya menemukan keindahan dalam kebun, tetapi juga dalam diri satu sama lain. Dan disinilah, di tengah kebun yang penuh warna, kisah cinta yang unik dan tak terduga dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa kecil itu, dan kebun Arman semakin hidup dengan kehadiran Lina dan Maya. Setiap kunjungan mereka membawa keceriaan dan semangat baru. Arman merasa seolah-olah ia telah menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang. Kebun yang dulunya sepi kini dipenuhi tawa dan cerita, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Lina dan Maya datang dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka membawa catatan dan alat lukis, siap untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Arman. "Kakek, kami ingin melukis pemandangan kebunmu yang indah ini," seru Lina dengan semangat. Arman tersenyum, merasa bangga. "Silakan, Nak. Kebun ini adalah milik kalian juga. Aku akan menyiapkan teh dan kue untuk menemani kalian." Sambil menunggu Arman menyiapkan minuman, Lina dan Maya mulai mengatur peralatan mereka. Mereka memilih sudut kebun yang dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna cerah dan pohon-pohon rindang. Suasana tenang dan damai, dengan suara burung berkicau dan angin sepau-sepau yang menyentuh wajah mereka. Ketika Arman kembali dengan teh dan kue, ia melihat kedua wanita itu tenggelam dalam dunia seni mereka. Lina dengan penuh konsentrasi menggoreskan kuasnya di atas kanvas, sementara Maya menulis dengan cepat di buku catatannya. Arman merasa terharu melihat betapa mereka menghargai keindahan kebunnya. "Bagaimana hasilnya, Nak?" tanya Arman sambil duduk di samping mereka. "Lihat, kakek," jawab Lina dengan antusias. "Aku mencoba menangkap warna-warna bunga ini. Rasanya seperti melukis kebahagiaan." Maya menambahkan, "Dan aku menulis puisi tentang keindahan yang kita lihat di sini. Kebun ini menginspirasi kami lebih dari yang bisa kami bayangkan." Arman merasa bangga dan bahagia. "Kalian berdua memiliki bakat yang luar biasa. Teruslah berkarya, karena seni adalah cara kita berbagi perasaan dan pengalaman." Seiring waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Arman mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap kedua wanita itu. Ia menyukai cara Lina yang ceria dan penuh semangat, serta kecerdasan dan keanggunan Maya. Namun, ia juga merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang kakek sepertinya bisa merasakan hal ini? Ia berusaha menahan perasaannya, takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras rumah Arman, suasana terasa lebih intim dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang di langit, dan angin malam membawa aroma bunga melati yang harum. Lina dan Maya mulai berbicara tentang cinta dan hubungan, topik yang membuat Arman merasa sedikit canggung. "Cinta itu rumit, ya?"
kata Lina sambil memandang bintang. Kadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan sampai kita menemukannya. Maya mengangguk setuju. Aku setuju. Terkadang, kita terjebak dalam perasaan kita sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa. Arman mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan. Cinta memang bisa menjadi rumit, tetapi juga indah. Terkadang, kita harus berani mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan, ujarnya dengan bijak. Lina dan Maya saling memandang, seolah-olah mereka sedang merenungkan kata-kata Arman. Dalam momen itu, Arman merasakan ketegangan yang aneh. Ia tidak ingin mengganggu hubungan mereka, tetapi hatinya bergetar setiap kali ia melihat senyuman mereka. Beberapa hari kemudian, Lina dan Maya memutuskan untuk mengadakan piknik di kebun Arman. Mereka membawa makanan dan minuman, serta selimut untuk duduk di rumput. Arman merasa senang dengan rencana itu dan membantu mereka menyiapkan semuanya. Saat mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati makanan dan berbagi cerita, suasana terasa sangat akrab. Lina dan Maya mulai bercerita tentang pengalaman cinta mereka. Lina menceritakan tentang cinta pertamanya yang penuh gairah, sementara Maya berbagi kisah tentang hubungan yang menyakitkan. Cinta pertama selalu istimewa, meskipun kadang menyakitkan, kata Lina. Aku belajar banyak dari pengalaman itu. Maya menambahkan, dan cinta yang menyakitkan mengajarkan kita untuk lebih menghargai cinta yang tulus. Kita harus berani membuka hati lagi. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman emosi yang mereka bagikan. Ia ingin sekali berbagi pengalamannya, tetapi merasa ragu. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuka diri. Aku juga pernah merasakan cinta yang dalam. Istriku adalah cinta sejatiku. Kehilangannya membuatku merasa sepi, tetapi aku belajar untuk menghargai setiap momen yang kami miliki bersama. Lina dan Maya terdiam, merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Arman. Mereka tidak menyangka bahwa kakek yang bijaksana ini juga pernah mengalami kehilangan. Dalam momen itu, mereka merasakan ikatan yang lebih kuat, seolah-olah mereka saling memahami satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, perasaan di antara mereka semakin rumit. Lina dan Maya mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan. Mereka saling mencuri pandang, dan Arman merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, ia berusaha menahan diri, takut akan konsekuensi dari perasaannya. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras, Lina tiba-tiba bertanya, "Kakek, apakah kamu percaya bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk?" Arman terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja. Nah, cinta bisa datang dalam banyak bentuk. Ada cinta antara teman, cinta keluarga, dan cinta romantis. Semua itu memiliki keindahan dan tantangannya sendiri. Maya menambahkan, tapi bagaimana jika kita jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya kita cintai? Apa yang harus kita lakukan? Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka berbicara tentang perasaan yang mungkin tumbuh di antara mereka. Cinta tidak selalu mengikuti aturan. Terkadang, kita harus mendengarkan hati kita dan berani mengambil risiko. Lina dan Maya saling memandang, dan Arman bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Dalam momen itu, mereka bertiga merasakan bahwa hubungan mereka telah melampaui batas persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Hari-hari berikutnya, Arman berusaha menjaga jarak emosional, tetapi semakin sulit. Setiap kali Lina dan Maya datang, hatinya bergetar. Ia merindukan tawa mereka, senyuman mereka, dan kehangatan yang mereka bawa. Namun, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari perasaannya. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di kebun, Lina tiba-tiba berkata, "Kakek, kami merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu telah mengubah hidup kami dengan cara yang tidak bisa kami ungkapkan." Arman merasa terharu. "Aku juga merasa beruntung. Kalian telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupku yang sepi ini." Maya menambahkan, "Kami ingin terus belajar darimu, kakek. Kami ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan cinta." Dalam momen itu, Arman merasakan harapan dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa hubungan ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Namun,
Ia juga menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan. Dengan setiap kunjungan, setiap tawa, dan setiap cerita yang dibagikan, mereka semakin dekat, dan Arman tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ketegangan dan emosi yang terpendam semakin kuat, dan Arman harus memutuskan apakah ia berani mengambil risiko untuk mengejar kebahagiaan yang mungkin datang dari cinta yang tak terduga ini. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, suasana di kebun Arman terasa lebih intim dari sebelumnya. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk perasaan yang menggelora di antara mereka. Arman, Lina, dan Maya duduk di teras, dikelilingi oleh keindahan alam yang menenangkan. Namun, di dalam hati mereka, ada ketegangan yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat hening, Lina akhirnya memecah keheningan. "Kakek, kami ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya bergetar sedikit. "Kami merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita." Maya mengangguk setuju. "Kami tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kami merasa terhubung denganmu, kakek, lebih dari yang bisa kami ungkapkan." Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia telah merasakan hal yang sama, tetapi kini, mendengar pengakuan mereka membuatnya merasa bingung dan terharu. "Anakku, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Cinta ini bisa membawa kebahagiaan, tetapi juga bisa menyakiti." Lina dan Maya saling memandang, dan Arman bisa melihat keraguan di mata mereka. "Kami tahu, kakek. Tetapi kami tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lagi. Kami ingin tahu apakah kita bisa menjalani hubungan ini bersama-sama," kata Lina dengan penuh harapan. Arman menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Cinta adalah perjalanan yang indah, tetapi juga penuh risiko. "Kita harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan kita," ujarnya dengan bijak. Maya menambahkan, "Kami siap, kakek. Kami ingin menjalani perjalanan ini bersamamu, apapun yang terjadi." Dalam momen itu, Arman merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Ia tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang istimewa. "Baiklah, jika kita semua setuju, mari kita jalani hubungan ini dengan penuh cinta dan pengertian. Kita akan saling mendukung dan menghargai satu sama lain." Ketiga mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan dan kekuatan dari ikatan yang baru saja terjalin. Arman merasa seolah-olah ia telah menemukan kembali semangat hidupnya. Lina dan Maya, dengan energi muda mereka, telah menghidupkan kembali hatinya yang sempat sepi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan. Mereka bertiga menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kebun, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah. Arman merasa seolah-olah ia telah menemukan cinta sejatinya kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Lina dan Maya, di sisi lain, merasa beruntung bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang yang begitu bijaksana dan penuh kasih. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka juga menyadari bahwa hubungan ini tidak selalu mudah. Terkadang, perbedaan usia dan pengalaman hidup menjadi tantangan tersendiri. Arman merasa khawatir akan masa depan, sementara Lina dan Maya berusaha memahami perasaan mereka yang semakin dalam. Suatu sore, saat mereka duduk di kebun, Lina tiba-tiba berkata, "Kakek, bagaimana jika kita menghadapi dunia luar? Apa yang akan orang-orang katakan tentang hubungan kita?" Arman menatap Lina dengan lembut. "Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Cinta sejati tidak mengenal batasan." Maya menambahkan, "Tapi kita juga harus siap menghadapi konsekuensi. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan ini mungkin tidak diterima oleh banyak orang." Arman mengangguk, merasakan beratnya kata-kata itu. "Aku mengerti. Kita harus bersiap untuk menghadapi tantangan ini bersama. Namun, kita juga harus tetap setia pada perasaan kita." Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka berusaha untuk tetap positif, ketegangan di luar hubungan mereka mulai terasa. Beberapa penduduk desa mulai memperhatikan kedekatan mereka dan mulai berbisik. Arman merasa cemas, tetapi Lina dan Maya berusaha untuk tidak membiarkan hal itu mempengaruhi mereka. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras, Arman merasakan ketegangan di udara. "Kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi di luar sini," katanya dengan serius.
Aku tidak ingin kalian merasa tertekan karena hubungan ini. Lina mengangguk. Kami tahu, kakek. Kami mendengar bisikan-bisikan di desa. Tapi kami tidak ingin membiarkan itu menghentikan kita. Maya menambahkan, kami mencintaimu, kakek. Itu yang terpenting. Kami akan menghadapi apapun bersama. Arman merasa terharu mendengar kata-kata mereka. Aku juga mencintai kalian. Namun, kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan. Malam itu, mereka berbicara hingga larut, membahas kekhawatiran dan harapan mereka. Arman merasa semakin dekat dengan Lina dan Maya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang menikmati piknik di kebun, Lina tiba-tiba merasa mual. Kakek, aku tidak merasa baik, katanya sambil memegang perutnya. Arman segera khawatir. Apa yang terjadi? Nak, apakah kamu ingin aku memanggil dokter? Lina menggelengkan kepala. Tidak, kakek. Mungkin ini hanya perutku yang tidak enak. Aku akan baik-baik saja. Namun, beberapa hari kemudian, Lina masih merasa tidak enak badan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan mengejutkan mereka. Lina hamil. Kabar itu membuat mereka terkejut, tetapi juga bahagia. Arman merasa campur aduk antara rasa syukur dan kekhawatiran. Ketika mereka kembali ke kebun, Arman duduk bersama Lina dan Maya. Kita perlu membicarakan ini, katanya dengan serius. Ini adalah tanggung jawab besar. Lina menatap Arman dengan mata berbinar. Kakek, aku merasa bahagia. Ini adalah keajaiban. Maya menambahkan, kami akan menghadapi ini bersama, kakek. Kami tidak akan sendirian. Arman merasakan beban di hatinya. Aku akan selalu ada untuk kalian. Kita akan membesarkan anak ini dengan cinta dan kasih sayang. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Lina dan Maya mulai merencanakan masa depan mereka, sementara Arman berusaha memberikan dukungan terbaik. Mereka bertiga merasakan kebahagiaan yang mendalam, meskipun tantangan di depan masih terasa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, mereka juga harus menghadapi kenyataan. Beberapa penduduk desa mulai berbicara lebih keras tentang hubungan mereka. Arman merasa cemas, tetapi Lina dan Maya berusaha untuk tetap tegar. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan kebahagiaan kita, kata Lina. Maya menambahkan, kita harus tetap bersatu. Cinta kita lebih kuat dari semua bisikan itu. Akhirnya, saat hari kelahiran tiba, kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Lina melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Arman merasa terharu melihat generasi baru yang lahir dari cinta mereka. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan seolah menghilang. Mereka bertiga, kini menjadi keluarga, siap menghadapi dunia bersama. Dengan setiap tawa dan tangisan bayi, Arman, Lina, dan Maya merasakan cinta yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Cinta mereka telah mengubah hidup mereka selamanya, dan mereka bertekad untuk menjalani setiap momen dengan penuh kasih dan pengertian. Di tengah kebun yang indah, di bawah sinar matahari yang hangat, mereka merayakan cinta yang telah membawa mereka bersama. Arman, Lina, dan Maya kini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, siap untuk menjalani kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Cinta di ujung usia, ternyata, adalah awal dari segalanya.